Di sebuah desa yang tenang, Ibu bidan Ella menjalani kehidupan yang penuh dengan tanggung jawab sebagai seorang ibu dan istri. Namun, segala rutinitasnya berubah ketika seorang kuli bangunan muda bernama Rudi datang bekerja di rumahnya. Rudi, dengan pesona dan daya tariknya yang tak terduga, membuat Ella merasa ada yang hilang dalam kehidupannya. Mereka mulai menjalin hubungan terlarang yang penuh godaan dan rahasia. Di balik hubungan terlarang ini, terdapat banyak ketegangan, konflik batin, dan sebuah plot twist yang akan mengejutkan setiap pembaca. Plot twist, ternyata, di balik hubungan terlarang Ella dan Rudi, ada sebuah rahasia yang tak terduga tentang masa lalu Ella yang akan mengungkapkan suatu kebenaran yang mengubah segalanya. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita selalu diberkahi dalam setiap langkah hidup kita. Hari ini, saya akan menceritakan sebuah kisah yang penuh dengan pergolakan hati, godaan, dan pilihan hidup yang sulit. Sebuah kisah tentang seorang ibu yang tak hanya berjuang untuk keluarganya, namun juga terperangkap dalam hubungan terlarang yang membawa kisah penuh liku. Inilah cerita tentang Ibu Ella dan Rudi, Cinta yang Terlarang. Gerakan jari Anda untuk like dan subscribe ke channel ini. Share, like, subscribe sangat membantu dalam menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah untuk saling mengingatkan. Mari kita simak bersama kisah yang akan membuat kita berpikir tentang hidup, keputusan, dan takdir. Ella, seorang ibu berusia 35 tahun yang juga seorang bidan di sebuah desa kecil, telah hidup dalam rutinitas yang terbilang monoton. Kehidupannya dipenuhi dengan pekerjaan yang selalu menuntut ketelitian, tanggung jawab, dan dedikasi. Setiap hari, Ella melayani pasien dengan senyuman yang hangat, namun ada sesuatu dalam hatinya yang terasa kosong. Suaminya, Yudi, adalah seorang pegawai negeri yang bekerja di luar kota dan hanya sesekali pulang ke rumah. Kehadiran Yudi yang jarang membuat Ella merasa kesepian dan terasing di tengah rumah yang penuh dengan anak-anak yang membutuhkan perhatian, namun tidak bisa memberikan kehangatan yang ia harapkan. Ella sudah mulai terbiasa dengan kesendirian ini, berfokus pada pekerjaan dan merawat anak-anaknya. Meskipun hidupnya tampak sempurna dari luar, ada kerinduan yang tak terungkapkan dalam dirinya. Ia merindukan percakapan mendalam dengan seseorang yang bisa mengerti perasaannya, bukan hanya tentang pekerjaan atau anak-anak. Ia ingin berbagi cerita tentang masa kecilnya yang penuh suka dan duka, atau tentang impian yang selalu ia pendam. Pada suatu hari, saat Ella sedang menyelesaikan pekerjaan rumahnya, terdengar suara ketukan pintu. Ia terkejut, karena ia belum menunggu tamu. Ketika membuka pintu, ia mendapati seorang pemuda, tampak kelelahan dan penuh semangat. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Rudi, seorang kuli bangunan muda yang akan membantu memperbaiki beberapa bagian rumah yang rusak akibat hujan deras beberapa hari lalu. Rudi adalah sosok yang tampaknya sangat berbeda dengan pria-pria yang Ella kenal. Usianya baru 25 tahun, dengan tubuh kekar yang menunjukkan bahwa ia terbiasa bekerja keras di lapangan. Wajahnya tampan, dengan mata yang tajam dan senyuman yang memikat. Penampilannya sederhana, mengenakan kaos lusuh dan celana kerja yang penuh debu. Namun, ada sesuatu dalam dirinya yang menarik perhatian Ella. Mungkin karena ia jarang bertemu dengan pria muda seperti Rudi yang memiliki aura percaya diri yang tenang. Rudi menyapa Ella dengan sopan dan segera mulai bekerja. Ia mengajukan beberapa pertanyaan tentang pekerjaan yang harus dilakukan, sementara Ella menjelaskan secara detail apa yang perlu diperbaiki. Ella merasa bahwa meskipun Rudi tampaknya tidak banyak bicara, ia sangat berhati-hati dan cekatan dalam bekerja. Ada sesuatu yang membuat Ella merasa nyaman dan tenang di dekatnya, sesuatu yang sudah lama ia rindukan. Hari demi hari, Rudi datang untuk membantu pekerjaan rumah. Setiap kali mereka bertemu, percakapan mereka mulai lebih terbuka. Rudi sering menceritakan tentang kehidupannya yang penuh perjuangan. Ia datang dari keluarga miskin, dan sejak muda telah bekerja keras untuk membantu orang tuanya. Ella mendengarkan cerita Rudi dengan penuh perhatian, terpesona oleh kekuatan dan ketulusan yang ia rasakan dalam setiap kata yang diucapkan Rudi. Kadang hidup ini memang tidak adil, Bu, kata Rudi suatu sore, setelah mereka selesai memperbaiki dinding belakang rumah. Tapi kita harus tetap bertahan. Kalau enggak, siapa lagi yang akan peduli? Ella hanya bisa mengangguk, merasakan betul kedalaman kata-kata Rudi. Di sisi lain,
Ia merasa ada sesuatu yang menarik dalam dirinya yang semakin kuat seiring berjalannya waktu. Ia merasa dihargai dan dipahami oleh Rudy, sesuatu yang tidak ia dapatkan dari suaminya yang sibuk dengan pekerjaannya di luar kota. Ia mulai merasa ada getaran yang berbeda setiap kali bertemu dengan Rudy. Namun, Ella mencoba untuk menepis perasaan itu. Ia mengingat bahwa ia sudah menikah, bahwa ia adalah seorang ibu yang memiliki tanggung jawab besar kepada keluarganya. Meskipun demikian, hati kecilnya selalu merasa terikat pada kehadiran Rudy, yang dengan sikap sederhana namun penuh perhatian selalu hadir dalam kehidupannya. Pada suatu malam yang dingin, ketika mereka selesai memperbaiki bagian terakhir rumah, Rudy mengajak Ella untuk duduk di teras rumah sambil menikmati secangkir teh hangat. Pada saat itu, suasana menjadi sangat tenang dan penuh kedamaian. Ella merasa, di luar rutinitas yang penuh dengan kesibukan, ia bisa merasakan sesuatu yang berbeda. Rudy, dengan senyum hangatnya, menatap Ella seolah-olah sudah mengenalnya begitu lama. "Bu Ella," kata Rudy dengan lembut, "saya merasa nyaman berada di sini. Terima kasih sudah mengizinkan saya membantu di rumah ini. Saya merasa seperti sudah lama mengenal ibu." Ella terdiam sejenak, mencoba untuk mencerna kata-kata Rudy. Ia tahu bahwa apa yang dikatakan Rudy bukanlah hal yang biasa. Ada sesuatu dalam pernyataannya yang membuat hati Ella tergetar. Ella mengalihkan pandangannya keluar rumah, mencoba untuk tidak terlalu memperhatikan perasaan yang tiba-tiba muncul di dadanya. "Sama-sama, Rudy," jawab Ella dengan suara pelan. "Saya senang bisa membantu, dan terima kasih juga sudah mau membantu di rumah. Kami sangat menghargai bantuanmu." Namun, semakin lama, perasaan yang tumbuh dalam diri Ella semakin sulit untuk ditepis. Rudy tidak hanya membantu dalam pekerjaan rumah, tetapi ia juga membantu Ella untuk merasakan kembali kehangatan yang sudah lama hilang. Perhatian kecil yang diberikan Rudy membuat Ella merasa spesial, membuatnya merasa bahwa ada seseorang yang benar-benar peduli padanya. Keberadaan Rudy mulai mengisi kekosongan yang sudah lama ada dalam hatinya. Kehidupan Ella semakin tidak menentu. Setiap kali Rudy datang, ada perasaan yang semakin kuat dalam dirinya. Ia tahu bahwa hubungan ini salah, bahwa apa yang ia rasakan adalah hal yang tidak seharusnya ada. Namun, perasaan itu tak bisa begitu saja ia hilangkan. Di satu sisi, ia mencintai suaminya, Yudi, namun di sisi lain, ada perasaan yang semakin sulit dikendalikan terhadap Rudy. Kehidupan Ella pun berubah. Pertemuan dengan Rudy yang awalnya hanya karena pekerjaan rumah, kini telah menjadi lebih dari sekadar itu. Mereka mulai berbicara lebih banyak, tertawa bersama, dan berbagi cerita. Ada rasa kebersamaan yang tumbuh antara keduanya, yang semakin sulit untuk diabaikan. Ella merasa cemas dengan perasaannya, namun ia juga merasa terikat oleh sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang datang dari hatinya yang dalam. Saat itu, Ella tidak tahu bahwa pertemuan tak terduga dengan Rudy ini akan mengubah hidupnya selamanya. Apa yang awalnya hanya sebuah percakapan biasa, perlahan mulai berkembang menjadi sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang akan menguji prinsip-prinsip hidup Ella, serta membuatnya menghadapi kenyataan yang selama ini ia hindari. Namun, pada saat yang sama, Ella juga mulai merasakan ketegangan dalam hatinya. Perasaan yang semakin mendalam terhadap Rudy membuatnya semakin sulit untuk mengabaikan kenyataan. Mungkinkah ada hubungan yang lebih dalam antara mereka? Atau apakah ini hanya perasaan sementara yang datang karena kebosanan dan kesepian? Ella merasa bingung dan terpecah antara tanggung jawabnya sebagai istri dan ibu, serta godaan yang datang begitu kuat dari Rudy. Namun, yang tak Ella sadari adalah bahwa hubungan ini akan membawa dampak yang jauh lebih besar daripada yang ia bayangkan. Hari-hari berlalu, dan meskipun rumah Ella semakin indah dengan perbaikan yang dilakukan oleh Rudy, suasana hatinya menjadi semakin kompleks. Setiap kali Rudy datang, perasaan itu semakin kuat. Rudy bukan hanya seorang kuli bangunan yang bekerja keras, tetapi dia juga seseorang yang berhasil membuat Ella merasa dihargai dan dipahami. Setiap langkah yang diambil Ella terasa lebih berat saat ia merasakan perbedaan perlakuan antara suaminya yang sering tidak ada di rumah dan Rudy yang selalu hadir dengan perhatian dan kebaikan. Ella mencoba untuk menepis perasaan itu, mengingat bahwa ia sudah memiliki keluarga. Suaminya, Yudi, meskipun jarang pulang, adalah pria yang baik dan bertanggung jawab. Namun, semakin lama, ia mulai merasakan ketidakseimbangan dalam hidupnya.
Ia merasa bahwa hidupnya terperangkap dalam rutinitas yang tak lagi memuaskan, dan ada kekosongan yang semakin nyata dalam dirinya. Rudy, dengan segala kesederhanaannya, tampaknya bisa mengisi kekosongan itu. Suatu sore, setelah pekerjaan rumah selesai, Rudy duduk di kursi teras rumah Ella, menatap langit yang perlahan memudar menjadi jingga. Sinar matahari sore yang lembut menyentuh wajahnya yang tampan, dan senyum tipis terukir di bibirnya. Ella duduk di sampingnya, duduk dengan hati yang bimbang. Mereka berbicara tentang banyak hal, cuaca, kehidupan di desa, dan cerita-cerita lucu tentang kehidupan mereka masing-masing. Namun, kali ini, ada sesuatu yang berbeda dalam percakapan mereka. Rudy mulai berbicara dengan nada yang lebih pribadi, lebih dalam. Ia menceritakan tentang masa kecilnya yang penuh penderitaan. Sejak kecil, ia harus bekerja untuk membantu keluarganya yang miskin. Ayahnya yang sakit-sakitan tidak mampu bekerja, dan ibunya hanya bisa menangis melihat keadaan keluarga mereka. Rudy, yang masih remaja saat itu, harus bekerja keras untuk bisa bertahan hidup. Meskipun sering merasa putus asa, ia selalu berusaha untuk bangkit, berjuang demi keluarga. Ella, yang mendengar cerita itu, merasakan empati yang mendalam. Ia bisa merasakan betapa sulitnya hidup yang dijalani Rudy. Ia merasakan betapa besar tekad dan perjuangannya, dan itu membuatnya semakin terhubung dengan Rudy. Rudy bukan hanya seorang kuli bangunan yang tampak kasar dari luar, tetapi dia adalah sosok yang penuh dengan kelembutan dan perasaan. Dia memiliki cerita hidup yang lebih dari sekadar pekerjaan fisik yang ia lakukan. "Saya hanya ingin hidup lebih baik, Bu," kata Rudy dengan suara yang penuh emosi. "Kadang, saya merasa hidup ini penuh dengan penderitaan. Tapi saya tidak bisa menyerah begitu saja." Ella merasa hatinya terenyuh mendengar kata-kata Rudy. Ia ingin sekali memberi dukungan lebih, tetapi ia tahu bahwa dirinya sudah memiliki kehidupan yang berbeda. Suami dan anak-anaknya membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Namun, di balik kata-kata Rudy, ada sesuatu yang memanggil-manggil hatinya. Sesuatu yang membuatnya merasa bahwa hidupnya tidak lagi lengkap. Malam itu, Ella tidak bisa tidur. Pikirannya terus berputar, memikirkan percakapan yang baru saja terjadi. Ia tahu bahwa ia sudah mulai terjerat dalam perasaan yang tidak seharusnya ia miliki. Namun, ia juga merasa bahwa perasaan itu bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan begitu saja. Ada sesuatu dalam diri Rudy yang membuatnya merasa spesial, merasa diperhatikan, merasa dibutuhkan. Sesuatu yang sudah lama ia rindukan sejak Rudy lebih fokus pada pekerjaannya daripada pada keluarga. Ella berusaha menenangkan pikirannya dengan berdoa. Ia meminta petunjuk dari Tuhan, berharap dapat menemukan jalan keluar dari kebingungannya. Ia berdoa agar diberikan kekuatan untuk menjaga keluarganya, untuk tetap setia pada suaminya, dan untuk tidak tergoda oleh perasaan yang datang begitu mendalam. Namun, setiap kali ia memejamkan mata, bayangan Rudy muncul dalam pikirannya. Bayangannya yang tersenyum lembut, matanya yang penuh pengertian, dan tutur katanya yang penuh empati membuat hatinya semakin terikat. Keesokan harinya, Rudy datang lagi. Kali ini, ia membawa secangkir kopi untuk Ella. Ia tersenyum hangat dan duduk di samping Ella di ruang tamu. Percakapan mereka dimulai dengan topik ringan, tetapi semakin lama, pembicaraan mereka semakin serius. Rudy mulai bercerita tentang harapannya di masa depan. Ia mengungkapkan keinginannya untuk membuka usaha sendiri, memiliki rumah yang lebih baik, dan membahagiakan ibunya. Setiap kata yang keluar dari mulut Rudy seolah memancarkan semangat dan ambisi yang tinggi. Ella, yang mendengarkan dengan seksama, merasakan bahwa Rudy bukan hanya sosok yang kuat secara fisik, tetapi juga kuat secara mental. Ia memiliki tujuan hidup yang jelas, dan itu membuat Ella semakin terpesona. Ella pun mulai berbicara tentang impian-impiannya. Ia menceritakan tentang cita-cita masa kecilnya yang ingin menjadi seorang dokter, tetapi akhirnya memilih menjadi bidan karena kebutuhan ekonomi keluarga. Ella mengungkapkan penyesalan dalam dirinya, karena tidak bisa mengejar impian yang dulu ia miliki. Ia merasa bahwa hidupnya sudah terlanjur terikat dengan tanggung jawab sebagai ibu dan istri, yang membuatnya tidak bisa leluasa mengejar cita-citanya. "Kadang saya merasa seperti sudah kehilangan jati diri saya," kata Ella, dengan suara pelan. "Saya ingin melakukan banyak hal, tetapi saya terjebak dalam rutinitas yang tak pernah berubah." Rudy mendengarkan dengan penuh perhatian, lalu berkata,
Ibu Ella, hidup ini memang penuh dengan pilihan. Tapi saya yakin, suatu hari nanti, Ibu akan menemukan kebahagiaan yang Ibu cari. Setiap orang berhak untuk meraih impiannya. Ella terdiam mendengar kata-kata Rudy. Ia merasa bahwa Rudy tidak hanya memahami dirinya, tetapi juga memberinya harapan baru. Ia merasa bahwa ia bisa berbicara dengan Rudy tanpa merasa dihakimi atau disalahkan. Rudy mendengarkan tanpa menginterupsi, tanpa memberi penilaian, hanya memberikan perhatian yang penuh. Ada ketenangan dalam cara Rudy berbicara, yang membuat Ella merasa nyaman dan dihargai. Namun, di balik kenyamanan itu, Ella merasakan sesuatu yang menggelisahkan hatinya. Ia tahu bahwa hubungan mereka tidak bisa berlanjut lebih jauh. Ia tidak bisa membiarkan dirinya terbawa perasaan yang bisa merusak keluarganya. Tetapi, meskipun begitu, perasaan yang ia rasakan terhadap Rudy semakin sulit untuk dipadamkan. Setiap kali ia melihat Rudy, hatinya berdebar-debar, dan ia merasa ada ikatan yang kuat antara mereka. Rudy, di sisi lain, juga mulai merasakan hal yang sama. Meskipun ia tahu bahwa Ella sudah menikah, ia tidak bisa menahan perasaannya. Ia merasa bahwa ia menemukan seseorang yang bisa memahami dirinya, seseorang yang bisa membuatnya merasa diterima. Namun, ia juga tahu bahwa hubungan ini penuh dengan komplikasi, dan ia harus berhati-hati agar tidak melanggar batasan. Malam itu, saat Rudy pamit pulang, ia memandang Ella dengan mata yang penuh harapan. "Saya harap kita bisa terus berbicara, Bu. Saya merasa nyaman berada di sini," kata Rudy dengan suara lembut. Ella hanya mengangguk, merasakan beban berat di hatinya. Ia tahu bahwa ia harus membuat keputusan yang bijaksana, tetapi saat itu, hatinya terasa terombang-ambing. Ella menutup pintu dengan perlahan, lalu duduk di kursi. Ia merasa terhimpit oleh kebingungannya. Di satu sisi, ia ingin menjaga keluarganya, tetapi di sisi lain, ia tidak bisa mengabaikan perasaan yang semakin mendalam terhadap Rudy. Perasaan yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Perasaan yang datang begitu tiba-tiba, namun sangat kuat. Ia tahu bahwa hidupnya kini berada di persimpangan jalan. Ia harus memilih antara menjaga keharmonisan keluarga, atau mengikuti perasaan yang terus berkembang dalam dirinya. Namun, keputusan itu tidak akan mudah, dan Ella tahu bahwa apapun yang ia pilih, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Hari-hari berlalu dan Ella merasa semakin terjebak dalam dilema yang tak bisa ia pecahkan. Perasaan terhadap Rudy semakin mendalam. Meskipun setiap kali mereka berbicara, ia selalu mengingatkan dirinya bahwa ia sudah memiliki keluarga, suami, dan anak-anak yang sangat ia cintai. Namun, di balik perasaan itu, Ella merasa ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Sesuatu yang sulit ia temukan dalam hubungan dengan Yudi, suaminya. Perhatian yang tulus dari Rudy, perhatian yang selama ini jarang ia terima dari suaminya, seolah-olah mengisi kekosongan yang sudah lama ia rasakan. Suami Ella, Yudi, yang telah lama bekerja di luar kota, akhirnya memutuskan untuk kembali ke rumah. Keputusan itu seakan memberikan titik terang dalam kehidupan Ella yang semakin bergelut dengan perasaan terlarang. Ella merasa lega karena Yudi akan kembali, namun pada saat yang sama, ia juga merasa cemas, karena perasaannya terhadap Rudy semakin sulit disembunyikan. Yudi, dengan segala kebaikannya, selalu berusaha untuk memperbaiki hubungan mereka meskipun jarang berada di rumah. Namun, di dalam hati Ella, ia merasa ada sesuatu yang kurang. Yudi yang bekerja keras dan jarang pulang, membuat hubungan mereka terasa renggang. Ella sering merasa kesepian dan disitulah Rudy masuk, menawarkan perhatian yang selama ini ia rindukan. Namun, Ella juga merasa bahwa ia harus menjaga kesetiaannya terhadap Yudi. Ia mencintai suaminya, meskipun perasaannya kepada Rudy semakin menguat. Setiap kali Ella bertemu dengan Rudy, ia merasa ada ketegangan dalam dirinya. Seolah-olah dunia ini memaksanya untuk memilih antara suaminya yang baik hati atau pria muda yang penuh perhatian. Suatu hari, ketika Yudi pulang lebih awal dari rencananya, ia merasa ada yang tidak beres. Ia melihat Rudy sedang duduk di ruang tamu bersama Ella, tertawa dan berbicara dengan akrab. Meskipun Rudy adalah teman baik dan pekerja yang baik, sesuatu dalam hati Yudi mulai curiga. Ia tahu bahwa selama ini, hubungan mereka baik-baik saja, tetapi ada perasaan aneh yang mulai muncul. Yudi tidak langsung mengungkapkan perasaannya, namun ia mulai memperhatikan tingkah laku Ella lebih seksama.
Malam itu, setelah makan malam, Yudi memutuskan untuk mengajak Ella berbicara di ruang tamu. Yudi, yang sudah cukup lama tidak berada di rumah, merasa bahwa ada sesuatu yang berubah dalam sikap Ella. Ia ingin mengetahui apa yang sedang terjadi. Ella merasa cemas, tetapi ia tahu bahwa ini adalah momen yang tidak bisa ia hindari. Ia harus menghadapi kenyataan, meskipun hati kecilnya merasa takut akan konsekuensi dari pengakuan ini. Dialog. Yudi, Ella, ada yang ingin aku bicarakan denganmu. Sejak aku pulang, aku merasa ada yang berbeda. Ada sesuatu yang hilang antara kita, dan aku ingin tahu apa yang terjadi. Ella terdiam sejenak. Ia tahu bahwa ia tidak bisa berbohong lagi, meskipun rasa bersalah memenuhi hatinya. Ia menatap suaminya dengan tatapan penuh penyesalan, merasa tidak siap untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi. Ella, Yudi, aku tidak tahu harus mulai dari mana. Aku tidak ingin menyakitimu, tapi aku merasa ada sesuatu yang harus aku katakan. Yudi, Ella, aku sudah lama tidak ada di sini, dan aku merasa ada yang aneh. Aku tidak ingin berpikir buruk, tapi perasaan ini semakin kuat. Ada yang salah, kan? Ella menghela napas panjang. Ia tahu bahwa Yudi sudah mulai mencurigai sesuatu. Namun, bagaimana ia bisa mengungkapkan perasaannya terhadap Rudy tanpa menghancurkan semuanya? Ia merasa hatinya terpecah, antara keinginan untuk menjaga keluarga dan perasaan yang terus tumbuh terhadap Rudy. Ella, Yudi, aku minta maaf. Aku merasa terjebak dalam perasaan yang salah. Aku tahu ini salah. Aku tahu aku seharusnya tidak merasa begini. Tapi Rudy, dia memberikan perhatian yang selama ini aku rindukan. Aku tahu ini salah, dan aku tidak ingin ini terjadi. Yudi terdiam. Ia merasa terkejut dan kecewa, namun di sisi lain, ia juga bisa merasakan kesedihan dalam suara Ella. Ia tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Ini adalah momen yang sangat sulit untuknya. Yudi bukan hanya merasa khawatir tentang hubungan mereka, tetapi ia juga merasa bahwa ada sesuatu yang lebih dalam yang terjadi dengan Ella. Ia merasa tidak cukup hadir untuknya, dan itu adalah sebuah kenyataan yang sangat menyakitkan. Dialog. Yudi, aku tidak tahu harus berkata apa. Ella, aku merasa sangat terluka mendengar ini. Aku tahu kita sudah lama tidak bersama, tapi aku tidak pernah membayangkan kau akan terjerat dalam hubungan seperti ini. Ella menundukkan kepala, air mata mulai menggenang di matanya. Aku tidak pernah bermaksud melukai kamu, Yudi. Aku mencintaimu, tapi perasaan ini datang begitu saja, dan aku tidak tahu bagaimana cara menghadapinya. Yudi, aku tahu kita tidak sempurna, Ella, tapi aku ingin berusaha memperbaiki semuanya. Tapi, apakah kamu masih ingin berusaha bersama aku? Ella terdiam, hatinya berkecamuk. Ia tahu bahwa keputusan ini tidak akan mudah. Ia tidak bisa begitu saja mengabaikan perasaannya terhadap Rudy, tetapi ia juga tahu bahwa Yudi adalah suaminya, orang yang telah bersamanya dalam suka dan duka. Ia merasa sangat bingung dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Namun, pada saat itu, sebuah pertanyaan muncul dalam benaknya yang lebih besar dari semuanya. Apakah perasaan terhadap Rudy benar-benar murni? Ataukah hanya perasaan yang timbul karena ia merasa kosong dan terabaikan? Ella merasa bahwa ia harus mencari jawaban untuk pertanyaan ini, dan untuk itu, ia harus melakukan introspeksi mendalam tentang dirinya sendiri. Keesokan harinya, Rudy datang lagi ke rumah untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan kecil yang tertunda. Namun, kali ini, suasana hati Ella sudah berubah. Ia tidak lagi merasa begitu terpesona oleh perhatian Rudy. Ia merasa cemas dan bingung. Apakah benar bahwa hubungan mereka bisa berjalan lebih jauh? Apakah ini hanya sebuah ilusi yang muncul karena kelemahan dalam dirinya? Rudy menyapa Ella dengan senyuman seperti biasa. Namun Ella merasakan ada jarak yang mulai terbentuk antara mereka. Ia tahu bahwa ia harus mengambil langkah mundur, harus menjaga dirinya dan keluarganya. Ella merasa bahwa perasaannya terhadap Rudy adalah sebuah godaan yang harus ia hindari. Ella, Rudy, aku harus jujur padamu. Aku tidak bisa melanjutkan ini. Ini salah, dan aku tidak ingin menghancurkan keluarga aku. Rudy terdiam sejenak. Ia merasa kecewa, tetapi juga mengerti bahwa perasaan ini tidak bisa dipaksakan.
Ia menatap Ella dengan tatapan yang penuh pengertian. Rudy, aku mengerti, Bu. Aku tidak akan memaksakan perasaan ini. Aku hanya ingin kamu bahagia. Ella merasa terharu dengan kata-kata Rudy. Ia tahu bahwa Rudy adalah sosok yang baik dan tidak ingin melukai siapapun. Namun, ia juga tahu bahwa ia harus fokus pada keluarganya dan menjalani hidup dengan benar. Setelah percakapan itu, Ella merasa ada sedikit ketenangan dalam hatinya, meskipun perasaan campur aduk masih melanda dirinya. Namun, apa yang tidak Ella sadari adalah bahwa keputusan yang ia buat itu ternyata mempengaruhi lebih banyak orang daripada yang ia kira. Keputusan untuk menjauhkan dirinya dari Rudy bukan hanya akan mempengaruhi hubungan mereka, tetapi juga akan mengubah hidupnya secara permanen. Ella harus menghadapi kenyataan bahwa ia harus memilih jalan yang tidak mudah, dan jalan itu tidak hanya menyakitkan bagi dirinya, tetapi juga bagi orang-orang yang ia cintai. Seiring berjalannya waktu, Ella merasa bahwa ia harus lebih mendalami dirinya sendiri. Apakah ia benar-benar bisa melupakan Rudy? Ataukah ia hanya perlu waktu untuk memahami perasaannya yang sesungguhnya? Hari-hari setelah percakapan berat antara Ella dan Yudi berjalan dengan penuh ketegangan. Ella merasa begitu bingung dan terpecah. Meskipun ia telah mengonfirmasi keputusan untuk menjaga keluarganya, perasaan terhadap Rudy tak pernah sepenuhnya hilang. Rudy, meski sudah mengundurkan diri dari perasaan yang terlarang itu, tetap datang sesekali, menyapa dengan senyum yang penuh pengertian, namun tahu bahwa ada sesuatu yang terhalang di antara mereka. Ella berusaha mengalihkan perhatian dengan kegiatan rumah tangga dan perawatan anak, namun hatinya terasa kosong. Yudi, yang perlahan mulai merasa semakin dekat dengan Ella setelah mengungkapkan masalah ini, berusaha untuk memperbaiki hubungan mereka. Ia sadar bahwa mereka harus lebih sering berbicara, lebih banyak menghabiskan waktu bersama, dan lebih terbuka satu sama lain. Namun, dalam diamnya, Yudi merasa ada sesuatu yang tidak bisa ia pahami sepenuhnya dari diri Ella. Ia merasa bahwa ada bagian dari Ella yang ia tak kenal. Meskipun Ella sudah berusaha memperbaiki hubungan mereka, Yudi merasa ada sisi lain dari Ella yang masih terkunci rapat. Sebuah bagian dari masa lalunya yang seolah menghalangi mereka untuk bisa lebih dekat. Suatu sore, ketika Yudi dan Ella duduk bersama di ruang tamu, Yudi memandang Ella dengan serius. Ia ingin tahu lebih banyak tentang masa lalu Ella, tentang siapa Ella sebelum ia menikah dengannya. Yudi merasa bahwa untuk bisa benar-benar memahami perasaan Ella, ia perlu mengetahui kisah hidupnya yang lebih dalam. Ia tahu bahwa ada sesuatu yang mengganggu Ella, dan ia bertekad untuk menemukan jawabannya. Yudi, Ella, aku tahu kita sudah lama menikah, tapi aku merasa kita belum sepenuhnya mengenal satu sama lain. Aku ingin tahu lebih banyak tentangmu, tentang siapa kamu sebelum kita bertemu. Apakah ada sesuatu yang aku belum tahu? Ella terdiam. Pertanyaan itu menyentuh sisi hati yang paling dalam. Selama bertahun-tahun, Ella berusaha menutup rapat masa lalunya. Ia tahu bahwa jika Yudi tahu apa yang telah terjadi padanya, semua yang ada di antara mereka mungkin akan berubah. Namun, dalam hatinya, Ella juga tahu bahwa ia tidak bisa terus menyembunyikan kebenaran ini. Suatu hari, ia harus menghadapinya, dan hari itu mungkin sudah tiba. Ella mengalihkan pandangannya ke jendela, menatap langit yang perlahan mulai gelap, meresapi setiap kenangan yang mulai muncul kembali. Kenangan tentang masa kecilnya, tentang keluarga yang rusak, tentang ayahnya yang keras dan ibu yang lemah. Kenangan yang selama ini ia coba lupakan, tetapi kini kembali menghantuinya. Ella menghela napas panjang, lalu menatap Yudi dengan tatapan yang penuh keteguhan. Dialog, Ella, Yudi, ada sesuatu yang harus aku ceritakan padamu, sesuatu yang selama ini aku simpan dalam hati. Aku tidak ingin kamu menganggap aku berbeda setelah mendengarnya, tapi ini adalah bagian dari diriku yang tak pernah aku ungkapkan. Yudi hanya mengangguk, memberikan Ella kesempatan untuk berbicara. Ella tahu bahwa ini adalah saat yang sulit, tetapi ia harus melakukannya. Dengan suara yang mulai bergetar, Ella mulai menceritakan masa lalunya. Ella, saat aku masih kecil, hidupku sangat sulit. Ayahku, meskipun mencintai kami, seringkali keras dalam mendidik. Ibu, meskipun penyayang, tak pernah bisa melawan ayah. Aku selalu merasa seolah-olah aku bukan bagian dari keluarga itu, seolah-olah aku tak pernah cukup baik untuk mereka. Yudi terdiam mendengarkan, merasa bahwa kata-kata Ella memiliki beban yang sangat besar.
Ia tidak menyangka bahwa kehidupan Ella ternyata penuh dengan luka yang mendalam. Ella melanjutkan cerita dengan suara yang hampir tak terdengar. Aku selalu merasa terabaikan, Yudi. Ayah seringkali memarahi ibu, dan aku hanya bisa diam dan menangis dalam hati. Aku ingin sekali bisa melawan, tapi aku tak tahu bagaimana. Sampai akhirnya, aku memutuskan untuk pergi dari rumah. Aku ingin hidup sendiri, jauh dari semua itu. Tapi ketika aku tiba di kota, hidupku tidak menjadi lebih baik. Aku bekerja keras, tapi hatiku masih kosong. Yudi mendengarkan dengan seksama. Dalam hatinya, ia merasakan kesedihan yang mendalam. Ia tidak pernah tahu bahwa Ella memiliki masa lalu yang begitu kelam. Yudi merasa kesal pada dirinya sendiri, karena selama ini tidak melihat kesulitan yang dialami Ella. Ia hanya tahu bahwa Ella adalah seorang ibu yang penuh kasih dan seorang istri yang setia. Tetapi ia tidak tahu bahwa ada luka yang lebih dalam dalam hati Ella. Ella melanjutkan ceritanya, kali ini dengan air mata yang mulai mengalir. Aku bertemu dengan seorang pria di kota itu, Yudi. Dia memberi perhatian yang aku butuhkan, perhatian yang tidak pernah aku dapatkan di rumah. Dia membuat aku merasa dihargai, membuat aku merasa hidupku ada artinya. Tetapi hubungan itu berakhir dengan sangat buruk, Yudi. Aku merasa dihancurkan, seolah-olah aku telah mengkhianati diriku sendiri. Itu adalah keputusan terburuk dalam hidupku. Yudi merasakan hatinya semakin berat. Ia tahu bahwa hubungan itu adalah bagian dari masa lalu Ella, yang membuatnya merasa terjebak dalam rasa kesepian dan kehilangan. Ia tidak menyangka bahwa perasaan yang tumbuh antara Ella dan Rudy sebenarnya berasal dari luka masa lalu yang belum sembuh. Ia merasa bahwa ia harus lebih banyak berusaha untuk membantu Ella menyembuhkan luka-luka itu, bukan hanya sebagai suami, tetapi sebagai teman yang akan selalu mendampinginya. Yudi, Ella, aku tidak tahu bahwa hidupmu seberat itu. Aku tidak tahu betapa dalam luka yang kamu alami. Tapi aku ingin kamu tahu satu hal, aku ada di sini untukmu. Kita bisa melewati ini bersama. Aku akan berusaha lebih banyak mendengarkanmu, memahami perasaanmu. Kita bisa memperbaiki semuanya, jika kita mau. Ella menangis, dan kali ini, ia tidak bisa menahan air mata lagi. Semua perasaan yang selama ini ia pendam, semua luka yang belum sembuh, mengalir keluar begitu saja. Ella merasa terharu dengan kata-kata Yudi. Ia tahu bahwa selama ini, Yudi mungkin tidak sepenuhnya mengerti dirinya. Tetapi sekarang, ada keinginan yang tulus dari Yudi untuk lebih memahami. Ella, aku minta maaf, Yudi. Aku tidak ingin menyakiti kamu. Aku hanya merasa sangat kesepian. Tapi sekarang, aku tahu bahwa aku tidak bisa terus menyembunyikan semua ini. Aku harus mulai membuka hati dan mempercayakan diriku padamu, pada keluarga kita. Yudi mendekati Ella, memeluknya dengan lembut. Ella, kita akan melewati semua ini. Aku tidak akan meninggalkanmu. Kita akan melangkah bersama. Namun, meskipun Ella merasa lega setelah menceritakan semuanya, ia tahu bahwa ini bukanlah akhir dari perjalanan mereka. Mereka masih harus menghadapinya bersama. Perasaan yang telah tumbuh antara Ella dan Rudy mungkin telah pudar, tetapi ada kenangan dan luka yang masih perlu disembuhkan. Ella menyadari bahwa ia harus memperbaiki hubungan dengan dirinya sendiri terlebih dahulu, sebelum bisa memperbaiki hubungannya dengan Yudi. Yudi, di sisi lain, merasa lebih memahami Ella. Ia tahu bahwa ia harus lebih sabar, lebih pengertian, dan lebih terbuka terhadap perasaan Ella. Ia tahu bahwa masa lalu Ella bukanlah hal yang mudah untuk dihadapi, tetapi ia siap mendampingi Ella dalam setiap langkahnya. Mereka berdua tahu bahwa hubungan mereka tidak akan pernah sama lagi setelah pengakuan ini, tetapi mereka juga tahu bahwa mereka memiliki kesempatan untuk memperbaikinya. Mereka memutuskan untuk memberikan ruang bagi diri mereka untuk tumbuh bersama, belajar dari masa lalu, dan membangun masa depan yang lebih baik. Pada akhirnya, Ella sadar bahwa kunci kebahagiaan bukan hanya tentang menghindari godaan atau melupakan masa lalu, tetapi tentang menerima siapa dirinya, termasuk kekurangan dan luka yang ada. Dan melalui cinta dan pengertian, Ella dan Yudi dapat berjalan bersama menuju kehidupan yang lebih utuh. Beberapa minggu setelah perbincangan mendalam yang mengungkap banyak rahasia dalam kehidupan Ella, suasana di rumah mereka mulai berubah. Ella merasa lebih tenang, tetapi ada perasaan bersalah yang masih menghantuinya.
Meskipun ia sudah berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan Yudi dan menjauhkan diri dari perasaan terhadap Rudy, ada bagian dari dirinya yang merasa belum sepenuhnya sembuh. Ella merasa bahwa ia harus mencari kedamaian dalam hatinya sendiri sebelum bisa benar-benar memperbaiki pernikahannya. Yudi, di sisi lain, berusaha untuk menunjukkan lebih banyak perhatian kepada Ella. Ia sadar bahwa ia tidak bisa hanya berfokus pada pekerjaan dan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga. Ia mulai meluangkan lebih banyak waktu di rumah, berusaha untuk lebih memahami perasaan Ella, dan memberikan dukungan emosional yang selama ini mungkin kurang. Meskipun Yudi tahu bahwa hubungan mereka telah mengalami retakan yang dalam, ia merasa bahwa ia harus berjuang untuk memperbaikinya. Bahkan jika itu berarti harus memperlakukan Ella dengan lebih sabar dan penuh pengertian. Pada suatu pagi yang cerah, Ella duduk di teras rumah, memandang ke arah taman yang sudah mulai rimbun dengan tanaman hijau. Ia merasa lebih damai dibandingkan dengan beberapa waktu lalu. Udara pagi yang segar dan tenang memberikan ketenangan dalam dirinya. Ella merenung, mencoba untuk mengingat kembali apa yang telah terjadi dan bagaimana perasaan itu bisa tumbuh begitu mendalam di hatinya. Ia tahu bahwa apa yang ia rasakan terhadap Rudy bukan hanya sebuah pelarian dari kesepian, tetapi juga karena rasa terluka yang ia simpan begitu lama. Namun, ia juga menyadari bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam penyesalan. Ia harus menemukan cara untuk kembali ke jalan yang benar, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk keluarga yang telah lama ia perjuangkan. Ella menyadari bahwa perasaan terhadap Rudy memang sulit untuk diabaikan begitu saja, tetapi itu bukanlah alasan untuk menghancurkan hidupnya dan hubungan dengan Yudi. Perasaan itu datang bukan karena Yudi kurang baik, melainkan karena ia telah lama merasakan kekosongan emosional yang tak pernah terisi. Tetapi sekarang, Ella merasa bahwa ia harus berusaha untuk memperbaiki dirinya, untuk menemukan kembali rasa cinta yang sudah lama ia lupakan. Ia ingin kembali menjadi wanita yang utuh, yang bisa mencintai dirinya sendiri sebelum mencintai orang lain. Dialog. Ella, berbicara pada diri sendiri, aku tidak bisa terus-menerus menyesali apa yang telah terjadi. Aku harus melanjutkan hidup, bukan hanya untuk Yudi, tetapi juga untuk diriku sendiri. Aku harus memperbaiki apa yang rusak dalam diriku, dan hanya dengan itu aku bisa memperbaiki pernikahanku. Ella berdiri dan berjalan menuju ruang dalam rumah. Yudi sedang duduk di meja makan, sedang membaca koran. Ketika Yudi melihat Ella, ia tersenyum dengan tulus. Senyum yang menunjukkan bahwa meskipun banyak masalah yang dihadapi, ia tidak pernah menyerah untuk berusaha. Ella merasakan ketulusan dalam senyum Yudi, dan ia tahu bahwa suaminya masih mencintainya, meskipun hubungan mereka tidak lagi seperti dulu. Yudi meletakkan koran dan menatap Ella dengan perhatian. Ella, kamu kelihatan lebih tenang belakangan ini. Aku senang melihatmu seperti itu. Aku ingin kita mulai membuka lembaran baru bersama, membicarakan masa depan kita, dan bagaimana kita bisa saling mendukung satu sama lain. Ella tersenyum, tetapi ada rasa cemas yang masih mengganggu hatinya. Ia tahu bahwa perasaan yang ia rasakan terhadap Rudy tidak bisa hilang begitu saja. Namun, ia juga tahu bahwa ia harus melangkah maju, dan ia tidak bisa membiarkan dirinya terjebak dalam penyesalan. Ia ingin memperbaiki hubungan mereka, ingin memberi kesempatan pada dirinya sendiri untuk menemukan kembali kebahagiaan bersama Yudi. Ella duduk di samping Yudi, meraih tangan suaminya, dan menggenggamnya dengan lembut. Yudi, aku tahu aku telah membuat kesalahan. Aku tahu aku telah melukai perasaanmu, dan aku sangat menyesal. Tapi aku juga tahu bahwa kita masih punya waktu untuk memperbaiki semuanya. Aku tidak ingin lagi terjebak dalam perasaan yang salah. Aku ingin kita kembali seperti dulu, dan lebih baik dari sebelumnya. Yudi menatap Ella dengan penuh pengertian. Ella, aku tahu kita berdua telah melalui banyak hal yang sulit, dan aku tahu bahwa kita bisa melewatinya. Aku akan berusaha lebih banyak, bukan hanya untukmu, tetapi juga untuk keluarga kita. Aku ingin kita bisa mulai dari awal lagi, dengan hati yang lebih terbuka. Mendengar kata-kata Yudi, Ella merasa ada harapan baru dalam hidupnya. Ia tahu bahwa perjalanannya tidak akan mudah, dan ia harus berusaha untuk benar-benar melepaskan perasaan yang telah mengikatnya. Namun, ia juga tahu bahwa Yudi adalah orang yang tepat untuk menemaninya, untuk membangun masa depan yang lebih baik. Ella merasa bahwa inilah waktunya untuk menyembuhkan luka-luka dalam dirinya, dan memberikan kesempatan bagi cinta yang telah lama terlupakan. Malam itu,
Setelah makan malam bersama, Yudi mengajak Ella untuk berjalan-jalan di taman belakang rumah. Mereka berbicara tentang banyak hal, mulai dari hal-hal kecil hingga impian besar yang mereka harapkan tercapai. Selama percakapan itu, Ella merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia merasa seolah-olah beban yang selama ini ia bawa mulai terlepas sedikit demi sedikit. Bersama Yudi, ia merasa bahwa ia bisa memulai kembali, bahwa cinta yang mereka miliki masih ada, meskipun ada banyak tantangan yang harus mereka hadapi. Yudi mengajak Ella duduk di bangku taman, di bawah pohon besar yang teduh. Mereka saling menatap dengan penuh kasih sayang, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Ella merasa bahwa ia benar-benar berada di tempat yang tepat. Ia tahu bahwa hidup mereka tidak akan sempurna, tetapi mereka bisa berusaha untuk membuatnya lebih baik. Dengan penuh harapan, Ella memutuskan untuk melepaskan masa lalunya dan fokus pada apa yang ada di depan. Dialog. Yudi, Ella, kita mungkin tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kita bisa membentuk masa depan kita bersama. Aku janji akan selalu ada untukmu. Ella, aku juga janji akan berusaha menjadi istri yang lebih baik. Yudi, aku ingin kita berjalan bersama, saling mendukung, dan saling mencintai. Malam itu, Ella merasa lebih ringan, lebih tenang. Ia tahu bahwa perjalanannya belum selesai, tetapi ia siap untuk melanjutkan langkahnya dengan Yudi. Ia tahu bahwa proses penyembuhan diri dan hubungan mereka akan memakan waktu, tetapi yang penting adalah mereka memiliki niat yang sama untuk memperbaiki keadaan. Keesokan harinya, Ella memutuskan untuk berbicara dengan Rudy. Ia ingin menutup babak dalam hidupnya dan mengucapkan selamat tinggal pada perasaan yang telah mengikatnya. Ia merasa bahwa ini adalah langkah yang tepat, meskipun ia tahu bahwa perasaan itu tidak akan hilang begitu saja. Rudy, meskipun terluka, memahami keputusan Ella. Mereka berbicara dengan penuh kedamaian, dan Rudy, dengan sikap yang penuh pengertian, mengucapkan selamat tinggal pada Ella dengan penuh hormat. Ella merasa berat hati, tetapi ia tahu bahwa ini adalah pilihan yang benar. Dengan setiap langkah yang ia ambil, ia merasa semakin dekat dengan kedamaian dalam dirinya. Ia tahu bahwa untuk bisa benar-benar bahagia, ia harus menghadapi kenyataan dan memulai perjalanan baru, bukan hanya untuk Yudi, tetapi untuk dirinya sendiri. Ella sadar bahwa penyesalan tidak akan mengubah apa-apa, tetapi keputusan untuk berubah dan berusaha menjadi lebih baik adalah hal yang bisa membuat perbedaan. Hari demi hari, Ella merasa semakin dekat dengan kedamaian, semakin dekat dengan kebahagiaan yang sejati. Dan bersama Yudi, ia tahu bahwa mereka bisa menjalani kehidupan yang lebih baik, bersama-sama.